terkait usia batasan perkawinan anak. Dan yang terakhir terkait NGO atau LSM, kami berharap dapat melibatkan orang muda dalam program terkait pencegahan perkawinan usia anak. Lalu permasalahan selanjutnya terkait lingkungan hidup, kami sebagai anak muda merasa perlu difasilitasi dan diberikan pelatihan capacity building terhadap penanganan pertama atau mitigasi saat terjadinya kebakaran hutan. Lalu terkait pemerintah, kami berharap dapat lebih tegas dalam menindaklanjuti para pelaku kebakaran hutan dan penyediaan layanan cepat tanggap dalam melaporkan insiden kebakaran. Terkait NGO atau LSM, kami berharap dapat memfasilitasi dan mengedukasi hak-hak masyarakat adat. Dan yang terakhir, terkait permasalahan pendidikan dan keberagaman, sebagai anak muda, kami akan melakukan sosialisasi dan mentoring akan pentingnya kesadaran pendidikan formal bagi anak. Kemudian terkait pemerintah, kami berharap terkait beasiswa afirmasi, sosialisasi dan mentoring orang tua akan pentingnya kesadaran pendidikan formal anak serta pemberdayaan ekonomi. Dan yang terakhir terkait NGO atau LSM, kami berharap dapat melakukan program ruang bicara bersama orang muda yang memiliki kemampuan dan aksi nyata dalam pemajuan pendidikan. Baiklah hadirin sekalian, kami dari orang muda tentu sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh semua pihak, termasuk kebijakan kepentingan dalam hal mendorong inklusivitas pelibatan orang muda. Dan yang terakhir, dari hasil rekomendasi ini dan pembahasan masalah ini, kami sebagai perwakilan orang muda berharap adanya tindak lanjut dan komitmen dari seluruh lembaga yang hadir pada sore hari ini, terutama penyelenggara Festival HAM, mulai dari Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan INFIT. Sekian, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan kami, yaitu Randy Saputra, perwakilan dari Orang Muda dari Sulawesi Selatan, dan Risna Nur Safira, perwakilan dari Orang Muda Provinsi Kalimantan Barat. Ini adalah rekomendasi yang disusun oleh Young Fellowship, INFIT, dan komunitas orang muda di Kota Singkawang. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah Deklarasi Festival HAM 2023 yang disampaikan oleh Bapak Bambang Arianto, perwakilan dari penyandang disabilitas, kemudian Budi Kristiarso, SHMH, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung, dan juga merupakan perwakilan pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian selanjutnya Mahyus Marcel Pigai dari LBHR Papua, selaku perwakilan masyarakat adat. Dan yang terakhir, Leni selaku perwakilan populasi kunci. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya akan diserahkan kepada yang membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan deklarasi Festival HAM 2023 di Kota Singkawang dengan judul Untuk Indonesia yang Damai
dan sejahtera. Hak asasi manusia merupakan hak asasi yang dimiliki oleh semua manusia sejak lahir. Negara memiliki kewajiban penghormatan, perlindungan, dan penemuan hak asasi manusia seluruh warga negara, baik terkait dengan hak asasi manusia di bidang sipil, politik, maupun dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Saat ini, keadaan hak sipil politik sedang dalam posisi yang memprihatinkan. Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, politik uang, dan politik identitas menyalahgunakan hak pilihan kelompok tertentu telah mencederai kondisi hak asasi manusia sipil dan politik yang residunya masih menjadi ketakutan hingga saat ini. Kondisi ini dapat berpotensi terhadap kembali pada pemilu 2024, tercermin dari semakin banyaknya berita hoaks sebanyak 11.642 hingga Mei 2023 ini. Pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan juga masih terus terjadi saat ini. Pelanggaran tersebut diantaranya dalam bentuk kebijakan yang diskriminatif, penolakan pendirian terhadap tempat ibadah, pelaporan penodaan agama, dan penolakan ceramah. Tindakan ini dilakukan oleh aktor negara dan non-negara. Secara normatif, konstitusi telah memberikan jaminan kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 1 dan Pasal 29 Ayat 2. Kebijakan di bawahnya juga terhadap Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih kebijakan konservasi di masyarakat pun memiliki kecenderungan yang menguat. Dalam hal hak ekonomi, sosial, dan budaya, keadaan juga kurang lebih sama di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang disebabkan oleh COVID-19, perang, dan keterbatasan pada pangan dunia. Indonesia masih mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% pada triwulan 1 tahun 2023. Namun, pertumbuhan tersebut dianggap belum mencapai kepentingan dasar pertumbuhan ekonomi agar inklusif dan kelanjutan hak demikian ditandai oleh keberadaan hal diantaranya lain. 1. Tingkat Gini rasio yang masih tinggi sebesar 0,313% dengan tingkat tertinggi di perkotaan sebesar 0,409 Maret 2023. 2. Tingkat kemiskinan sebesar 9,36% Maret 2023 dengan tingkat tertinggi di perdesaan sebesar 12,22%. 3. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang timpang antara laki-laki 83,87% dengan perempuan 53,41%. Dan 4. Pekerja perempuan hanya mendapatkan upah 66,49% dari upah yang diterima laki-laki. Sementara itu
negara belum sungguh-sungguh berpihak kepada petani dan nelayan di perdesaan yang menduduki tangga terbawah hierarki ekonomi. Konsensi pengelolaan sumber daya alam yang sangat besar kepada korporasi tanpa ada tindak lanjutan yang adil untuk reformasi agraria, sementara sektor bisnis masih menduduki posisi kedua yang dilaporkan sebagai pelanggar HAM. Hal ini berdampak pada meningkatnya kasus perdagangan orang, hambatan dalam akses pemenuhan hak atas ekonomi dan kesejahteraan juga terjadi pada penyandang disabilitas. Atas dasar beberapa hal di atas, maka kami merekomendasikan sebagai berikut. 1. Diperlukannya berbagai peraturan dan kebijaksanaan yang arif, bijaksana, dan mengedepankan netralitas serta profesionalitas untuk menyeimbangkan kepentingan dan perlindungan sesuai golongan masyarakat tanpa terkecuali. 2. Peningkatan kapasitas hak asasi manusia di pemerintahan pusat dan daerah untuk mereview kebijakan yang tumpang tindih atau mengimplementasikan kebijakan yang menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, rekapitulasi agenda kulturasi kebangsaan dan dipolitisasi agama untuk mengatasi segregasi dan konsentrasi di masyarakat. 3. Negara melakukan pelaksanaan eksaminasi politik publik sebagai ruang partisipasi bermanfaat dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek signifikan dalam mendukung kebijakan kota kabupaten ramah HAM. 4. Diperlukannya kolaborasi multi pihak dalam mengimplementasikan, menyimbangkan, dan saling mengevaluasi berbagai kebijaksanaan maupun hasil implementasi sebagai upaya keberlanjutan. 5. Diperlukan strategi dan upaya dalam membendung serbuan hoak dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah serta agar tidak larut dalam polarisasi dalam penyambutan pemilu 2024. 6. Perekonomian Indonesia harus dikembalikan kepada paradigma usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan sebagai bentuk inklusivitas. Pertumbuhan ekonomi harus sungguh-sungguh melibatkan seluas-luasnya warga negara sebagai penerima manfaat sehingga tidak ada pihak yang dianggap tertinggal. 7. Memperkuat lingkungan kebijakan bagi bisnis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan kegiatan ekonomi. 8. Negara melaksanakan reformasi kebijakan agraria ramah HAM, kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah, dan pembentukan kelembagaan otoritatif dalam menyelesaikan konflik agama berbasis HAM, agraria berbasis HAM. 9. Dengan kolaborasi yang sinergis sesuai dengan kewenangan masing-masing, diharapkan stigma terhadap penyandang disabilitas, kelompok rentan, populasi kunci, penyandang kusta, masyarakat adat dapat dieliminir sehingga martabatnya dapat
dihormati, dan dilindungi. 10. Penguatan regulasi sumber daya manusia dan anggaran yang dapat saling mendukung dan tidak tumpang tindih dalam penanganan perdagangan orang. Sekian, terima kasih. Singkawang, 18 Oktober 2023. Baik, demikian tadi deklarasi Festival HAM tahun 2023 yang baru saja kita dengarkan bersama, dan kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu dan juga seluruh tamu undangan yang berbahagia, untuk memberikan closing speech, biarkan saya mengundang Bapak Dr. Andes Haji Sumastro, MSI, selaku PJ Wali Kota Singkawang, untuk maju ke depan dan menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Sumastro MSI, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komnas HAM Republik Indonesia beserta jajaran yang hadir dalam kesempatan ini, Kepala Staf Kepresidenan atau yang mewakili Direktur Eksekutif Infid beserta jajaran, saya merasa perlu untuk menyampaikan satu komitmen saya ketika video ini dibikin. Cuma video ini lupa ditayangkan di babak awal, di dalam pertemuan awal, karena ini adalah bagian dari satu relationship antar kita semua dengan Wali Kota Gwangju Metropolitan City. Walaupun utusan khusus beliau sudah hadir, Profesor Sim. Jadi untuk memberikan satu ucapan kepada kita semua, pada saat saya di Gwangju kemarin, saya merekam statement Wali Kota Gwangju Metropolitan City. Mari kita ikuti bersama-sama. 싱카왕시에서 열리는 인권 페스티벌이 많은 사람들과 함께 성대히 잘 열리기를 바라겠습니다. 우리 광주에서 열리는 인권 포럼에 우리 싱카왕 시장님께서 직접 와주셔서 너무너무 감사하고 기쁘게 생각합니다. 저도 기회가 되면 싱카왕시에서 열리는 인권 페스티벌에 참여하고 또 함께 하도록 하겠습니다. 우리 함께 힘 모아서 인권이 우리의 사회에 흘러넘치는 그런 사회를 만들도록 함께 노력하겠습니다. 우리 싱카왕 시장님과 함께, 싱카왕 시장님과 함께 인권을 위해서 Bapak Ibu yang bisa saya sebutkan satu persatu, di sini masih hadir yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Karohukum ya. Kemudian di sebelah sana, alhamdulillah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Pak Hans dari USAID Madani, terima kasih bisa masih hadir bersama-sama kita semua. Kemudian Forkopimda Kota Singkawang, sahabat saya semua di sini masih standby. Saya rasa sangat bangga dengan kebersamaan kita. Kemudian mana PJ Sekda Kota Singkawang ini, kepala staf saya dan seluruh panitia lokal ya. Ini tepuk tangan juga untuk beliau ini. Saya rasa kalau tidak ada sekda yang
se-strong ini, saya pikir acara kita tidak akan bisa lebih berlangsung dengan tertib, aman, dan bisa menyuguhkan berbagai acara demi acara dengan lancar. Kemudian saya tidak perlu berpanjang-panjang, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Di akhir sesi ini, saya ingin juga mengucapkan terima kasih one by one ya, rekan-rekan, sahabat saya dari berbagai daerah. Ini dalam catatan yang diberikan oleh ajudan kepada saya. Hadir rekan kita dari Papua, tepuk tangan untuk dari Papua. Dari Aceh, tuan rumah tahun berikutnya tentu saja Bitung yang luar biasa. Kemudian dari Jakarta, dari Minahasa Tenggara, dari Semarang, dari Bali, dari Sumatera Utara. Ini betul-betul ramai atau hanya suaranya ini? Dari Bogor, dari Makassar, dari Jawa Timur, dari Maluku, dari Sumba, dari Kutai Kartanegara, dari ND. Sudah pulang nggak? Belum ya. Inilah ekspresi sukacita kami sebagai tuan rumah. Rasa-rasanya persiapan kami berbulan-bulan, kemudian rasa nervous, rasa khawatir kalau kami sebagai tuan rumah tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu dari berbagai daerah. Kemudian tentu saja pada level pusat yang kami sangat khawatir, tiap hari Zoom meeting terus sama kami. Rasa-rasanya ini adalah ending yang betul-betul menggembirakan kami sebagai tuan rumah. Kami betul-betul merasa semangat, spirit keindonesiaan kita hadir pada saat ini, dan kapanpun akan juga merasa kita hadir sebagai bagian dari Indonesia yang luar biasa ini. Bapak Ibu sekalian, saya tentu saja ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Komnas HAM, kemudian KSP dan Infits yang telah mempercayakan sekali lagi kepada Kota Singkawang sebagai tuan rumah penyelenggaraan Festival HAM tahun 2023. Dan suasana seperti ini tentu saja karena waktu bagaimanapun juga pesta ini harus berakhir. Kalau tidak berakhir, mungkin Bapak Ibu semuanya nanti akan dipecat pulang ke tempat masing-masing. Karena kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tentu saja harus kita jalankan setelah ini. Tetapi saya mempunyai satu keyakinan, mudah-mudahan apa yang terjadi di Kota Singkawang selama beberapa hari ini menjadi kenangan di hati Bapak Ibu semuanya, dan Singkawang mudah-mudahan bisa memberikan pesan dan kesan positif selama berlangsungnya Festival HAM ini. Dan kami juga berharap nantinya persaudaraan dan ikatan silaturahmi di antara kita melalui rangkaian acara ini bagian dari sebuah komitmen kita untuk kita terus-menerus pelihara sampai kapanpun juga. Dan kepada Profesor Sin yang sudah menjadi tuan rumah kemarin dan kemudian datang ke sini, ini adalah bagian dari sebuah perhatian yang luar biasa untuk Indonesia. Tepuk tangan secara khusus.
Kemudian Pak Hans dari USAID ID Madani. Saya juga tidak mengira Bapak bisa datang bersama tim. Tepuk tangan juga. Dan hal-hal yang berkembang sebagaimana catatan dari review Komnas HAM tadi bersama-sama, kemudian dari orang muda yang menyuarakan berbagai catatan penting, kemudian tadi dibacakan deklarasi yang tentu akan menginspirasi kita semua untuk melakukan yang terbaik. Akan kita teruskan perjuangannya secara kolektif sehingga Indonesia yang lebih humanis, Indonesia yang lebih inklusif, Indonesia yang akan berkembang dalam sebuah platform menghargai dan harus utamakan hak asasi manusia akan terus bergelora di masa-masa yang akan datang. Hal-hal yang menjadi kekurangan yang terjadi di Singkawang ini biarlah menjadi bagian dari upaya kami untuk memperbaikinya, dan kami berharap Kota Bitung akan memberikan suasana yang lebih menggelorakan hak asasi manusia ke depan. Dan kami percaya tadi insight yang disampaikan melalui video, melalui sambutan Bapak Wali Kota Bitung, dan penyampaian langsung dari Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan gambaran tentang bagaimana Kota Bitung akan menyambut kita dengan penuh sukacita, kemeriahan, dan penuh persaudaraan. Tepuk tangan untuk Kota Bitung. Sedangkan kami Kota Singkawang, sebagaimana komitmennya Gwangju City yang datang juga, maka mudah-mudahan insya Allah kami akan datang ke Kota Bitung tahun depan. Sekali lagi inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di Kota Singkawang yang telah memberikan makna yang sangat mendalam dalam Festival HAM 2023 di Kota Singkawang. Kami tidak punya kata-kata lain selain mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mengucapkan selamat jalan sampai di tempat masing-masing dengan selamat, dan kita tetap bersilaturahmi di dalam berbagai event HAM di masa-masa yang akan datang, dan bertukar-menukar informasi untuk saling menguatkan agar kita semua selalu mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, sikap toleransi, dan sikap dan perbuatan yang inklusi yang kita anggap sebagai value system terbaik bagi bangsa Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, dan kami sampaikan bertemu kembali di Kota Bitung tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Sumastro MSI atas sambutan hangatnya. Sebelum saya menutup acara ini, kami informasikan kepada seluruh tamu dan juga seluruh peserta untuk menikmati makan malam, dan jangan lupa juga untuk besok pagi mengikuti kegiatan site visit yang akan dimulai dari senam toleransi di halaman kantor wali kota, kemudian dilanjutkan jalan sehat pada pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita bertanggung jawab untuk menyiapkan tempat terbaik untuk masa depan kita. Generasi kita sangat bergantung pada diri kita dan apa yang kita persiapkan untuk masa depan dan semuanya.
tergantung dari apa yang kita lakukan, seperti bersatu menjaga martabat manusia, Indonesia yang adil, toleran, dan inklusif. Saya Kamil Onto, sampai jumpa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don